Perbedaannya mah sangat jauh. Memang benar-benar parah. Kita udah ngambil receh tuh udah 8%. Sampai sekarang susah. Sekarang duitnya mahal, barangnya juga agak susah gitu. Jadi kalau dihakimin pun saya sebagai riba begitu, saya nggak tersinggung. Ya pikir saya gini, masalah riba itu urusan saya sama Tuhan. Puji Tuhan saya juga istilahnya ya bisa bangun rumah, bikin rumah juga kan, ya punya kendaraan juga, puji Tuhan. Kalau dulu mah menjanjikan, rame. Pecahan receh paling susah tahun ini 20.000 sama, paling susah 20.000, habis 20.000, 10.000. Kemarin sih dengar-dengar katanya karena habis pemilu itu, katanya, kita nggak tahu. Namanya Nurlina Pangaribuan, usia saya 52 tahun. Pekerjaan saya wira swasta. Saya tuh jual uang receh udah ada 11 tahun. Di luar uang receh ada pekerjaan lain nggak, Bu? Ada, saya dagang, saya buka warung kopi. Saya warkop. Jadi ceritanya begini, ini kebetulan yang anak saya dulu masih SMP, ada tuh teman jual receh, yang dipakai tuh anak-anak sekolah gitu. Jadi saya tanya, ini kamu jual apa? Jual receh, caranya gimana gitu. Jadi setelah saya pelajarin, ya udah tahun depannya langsung saya terjun gitu. Ya rupanya uang receh itu udah suatu kebutuhan untuk lebaran, jadi lumayan laku gitu. Jadi dari situ sampai sekarang ya kami dagang musiman lah gitu. Saya bukanya sih biasanya dari jam 9. Ya cuman kadang-kadang ya begitu, kalau lagi ada pesanan kayak ada bukber di warkop, ya saya siapin dulu untuk kebutuhan di warkop gitu. Jadi kadang saya agak siangan gitu. Kalau yang lain sih kadang setengah 6 udah ada yang jualan. Kalau saya jam 9 paling cepat bisanya. Bu, yang di jalan sini sederetan orang Batak semua atau Iya. saudara semua atau? Orang Batak semua. Ya saudara-saudara dari nenek moyang. Kalau orang Batak semua saudara. Kalau yang saya tahu sih ya, kalau mayoritas itu ibu-ibunya orang Batak mayoritas, tapi ya khususnya yang udah berkeluarga lah, yang sudah punya anak. Itu selalu berusaha untuk membantu kebutuhan di rumah. Jadi tidak terlalu mengharapkan pendapatan suami. Jadi yang saya tahu tuh wanitanya orang Batak itu gigih gitu loh, pekerja keras dan tahan banting, berani menghadapi tantangan. Yang saya tahu begitu sih, mayoritas ya, termasuk saya gitu. Kalau tahun-tahun kemarin itu saya seminggu setelah puasa saya udah buka. Cuman ya kemarin karena duitnya memang agak susah, saya baru hari Senin kemarin baru mulai. Perbedaannya mah sangat jauh. Kalau pertama sekali kita jual uang receh, orang kan belum pada tahu nih. Jadi kita kadang nyari yang gratis. Contohnya kita pergi ke bank, biarpun ngantri dapat 2.700.000 gitu satu bank, ya lumayan buat nambah-nambahin. Terus waktu itu juga belinya masih murah. Kadang masih dapat 2%. Kalau seterusnya memang masih begitu. Sebelum puasa itu kadang masih dapat 2%. Setelah masuk puasa dapat 5%, kadang semakin naik gitu. Cuman kalau tahun ini memang benar-benar parah. Sebelum puasa kita udah ngambil receh tuh udah 8%. Sampai sekarang susah. Kalau duitnya
tapi banyak masih bisa kita putar-putar lah gitu, ngambil dikit-dikit. Sekarang duitnya mahal, barangnya juga agak susah gitu. Nah, biasanya orang-orang nukerin ramenya itu kapan, Bu? Hamin berapa, Bu? Setelah bank tutup, paling ramenya itu mau lebaran gitu apa malam takbiran ya, malam takbiran. Nah, di situ paling rame. Kalau untuk tahun ini mah memang mahal. Karena kita beli mahal, jadi tahun ini kalau abang mau beli 100.000, fee-nya 20.000. Jadi 20% besar emang. Berarti tiap nominal fee-nya 20%? Iya, iya betul. Jadi 500 jadi 600, sejuta 1.200.000. Kalau misalnya saya mau nuker 500 gitu, Bu? Jadi 600. Jadi kita kan belanja begini. Kita kan beli, nih yang kemarin nih saya beli paling murah 11%. Iya kan? Kalau ya setornya nggak ada istilah setor, ya kita belanja, kita jual, berjuang harus habis gitu loh, biar nggak rugi. Oh, berarti modal 11%, keuntungan misalkan kalau 20% berarti 9%. Itu paling tinggi ya. Kalau ditawar pun kita masih mau, tergantung. Jadi nggak harus 20% gitu. Jadi tergantung penawaran. Kalau lumayan banyak, ya kadang kita kasih turun gitu. Mertua aku itu mau modalin 1M bisa. Saya pernah sampai 800 juta modalin. Kalau mertua saya kenapa mau bantu saya? Katanya karena saya ibu tangguh katanya. Tadinya kan mereka nggak tahu, taunya kan juga suami doang yang kerja. Nah setelah dari situ ya mereka tahu saya di pinggir jalan juga oke. Laba untuk saat ini ya saya beli 11%, bukan berarti 9% bersih sama saya ya. Jadi harus dihitung dong bensin buat ngambil. Ya semuanya harus dihitung, biaya saya sehari-hari pun harus dihitung gitu. Jadi 9% nggak nyampe. Jadi saya gimana ya, menghitung berapa persen itu saya juga kurang tahu. Jadi saya rata-ratakan aja. Saya ya ratain aja bisa 45% gitu dari semuanya ya. Habis 1M 45% ya dapat gitu. Ya habis 800, 600 ya sekian persen dapat. Kalau tahun ini saya paling parah nggak tahu deh. Ya faktornya harga, kita mau beli mahal barangnya susah. Iya kan, ada pun yang mau bantu contohnya ada dananya siap. Ya kalau nggak ada barang, kalau terlalu mahal juga kita juga takut resiko. Pecahan receh paling susah tahun ini 20.000. 20.000 sama, nah paling susah 20.000, habis 20.000 10.000. Kemarin sih dengar-dengar katanya karena habis pemilu itu, katanya kita nggak tahu. Tapi yang paling susah itu 20.000-an. ditambah isunya ekonomi turun, daya beli masyarakat turun, itu ngaruh nggak, Bu? Ya pengaruh banget lah, jauh. Sekarang jauh banget pengaruhnya, biasanya hari-hari begini kita udah rame. Sekarang kebanyakan cuma lewat doang mobil. Puji Tuhan saya juga istilahnya ya bisa bangun rumah, bikin rumah juga kan. Istilahnya dari gaji kan kita sendiri, anak-anaknya masih sekolah semua. Ya punya kendaraan juga, puji Tuhan. Berarti dulu menjanjikan ya, Bu? Kalau dulu mah menjanjikan, rame, terus kita belinya murah, jualnya enak. Sekarang kan orang nawar-nawar, Bang. Kalau kita jual contohnya kayak dulu 10% mah udah habis banyak. Ya sekarang 20% orang kan juga mikir. Sekarang kita kasih 15-18 juga orang banyak yang nawar, udah nggak jadi.
Ibu tahu riba? Tahu dong. Sebagian orang nganggap bahwa usaha ibu ini ada unsur ribanya, Bu. Oh iya, itu jelas. Ibu nanggepinnya gimana tuh, Bu? Komentar-komentar yang, nih usaha riba nih, kayak gitu nih. Gimana, Bu? Itu kan hak mereka. Mau menghakimi kita seperti apa, ya kan? Tapi kan yang tahu pekerjaan kita kan kita. Yang tahu kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau masalah menghakimi kita riba itu memang ada beberapa orang ya, itu enggak sebagian kecil, enggak banyak. Ini kan juga ada kesepakatan juga saya. Jadi menurut saya jualan murni, dagang murni, ya kan? Jadi kalau dihakimin pun saya sebagai riba begitu, ya saya nggak tersinggung. Ya pikir saya gini, masalah riba itu urusan saya sama Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu saya itu seperti apa. Kalau manusia bebas mau berkata apa itu aja. Jadi buat saya sih ini menurut saya ya nggak tahu ya. Ya saya sebagai manusia biasa saya nggak tahu. Kalau menurut saya sih bukan riba. Ya udah, kalau maupun dihakimin kitanya riba, ya udah nggak apa-apa lah. Itu nggak mungkin kita marah ya kan? Kalau kita marah berarti kita kayak ini dong, kayak merasa benar kan gitu. Ya udahlah itu urusan orang, gitu aja. Tapi strategi untuk menarik pembeli gimana, Bu? Strateginya, Bu? Ya kadang kita nawarin aja begini tangannya udah. Kalau di sini pedagangnya tertib ya, nggak kayak kalau di tempat lain kadang lari kejar ke sana. Kalau kami nggak. Jadi prinsipnya gini, berhenti di kamu ya rezekimu gitu. Jadi kami di sini tertib. Jadi itu pun contohnya ada yang beli di sana ya udah nggak ada rasa apa-apa gitu ya, berarti bukan rezekiku gitu. Namanya di pinggir jalan ini mas semua udah di sini semua lah. Yang jahat, yang baik, ya semuanya di sini. Ya kalau lagi ya itu dia, makanya sebelum kita jalan itu namanya kita mau jualan paling kita berdoa doang, berserah sama Tuhan, ngomong Tuhan jauhkan saya dari segala kerugian. Kadang duitnya dibawa, kalau lagi lengah ya, kalau kadang kita udah capek, lagi rame, duitnya belum dikasih, duit kita dibawa. Gitu. Jadi ya kadang yang begitu, yang saya alamin begitu doang. Gitu. Jadi ya uniknya begitu, kalau masalah premanisme sih ya tahu sendiri kalau di pinggir jalan ya kan, ya pasti yang namanya ini itu ada. Kalau kayak saya kan juga udah biasa di lapangan. Kalau menurut saya menghadapi yang otot mah nggak mungkin dengan otot, ya kita kalah ya kan. Biasanya gimana tuh, Bu? Ya Ibu saya ngadepinnya? begini prinsipnya, dia mau sama saya tuh pakainya otot, ya udah saya pakainya sama otak, sama perasaan, sama hati gitu loh. Bukan hanya otak doang, jadi saya pakai hati juga gitu loh. Jadi bagaimana biar bisa dekat gitu sama dia, tapi bukan berarti kita bisa diperas, bukan. Kita dekat jadi kayak saudara, bila perlu bisa dia semakin baik gitu aja. Kalau itu mah udah biasa bang. Kalau saya alamin dari 11 tahun ini, saya pernah dapat uang palsu sekali 100.000 satu lembar. Tapi itu buat saya puji Tuhan banget. Selama 11 tahun saya dapat sekali 100.000. Sekarang doang zamannya kebanyakan transfer. Kalau dulu kan kebanyakan cash. Orang dulu belinya 200, 300. Kalau sekarang orang susah tapi orang belanjanya gepokan semua mayoritas. Tapi kalau dari uang Ibu, jaminannya asli ya? Asli lah, itu dijamin. Asli dan tidak kurang, tidak lebih. Soalnya kita prinsipnya begini pedagangnya, uang segitu nggak berkah. Sementara kita aja mau kerja keras, masa uang sedikit kita mau tilep, ya kan? Orang pekerja keras itu jarang itu curang, kalau menurut saya.
karena memang aku pribadi ya, keasliannya dan kuantitasnya dijamin 100%. Asli. Maaf ya, tahun pertama saya masih ada rasa malu. Kebetulan waktu itu lewatlah guru anakku, saya ngumpat kalau masalah Cibirian ini enggak. Jadi apa ya? Orang udah enggak udah ini soalnya kalau masalah jual receh ini soalnya udah pada tahulah gitu. Jadi udah enggak rendah gitu di mata orang. Harapan saya sih untuk selanjutnya mudah-mudahan perekonomian Indonesia ini semakin bagus. Kalau yang saya rasakan tahun ini benar-benar hancur ya, benar-benar terpuruk lah kalau menurut saya. Khususnya buat pengusaha kecil ya khususnya ya, nggak tahu kalau pengusaha besar karena saya pengusaha kecil. Ya harapan saya bagaimana sih pemerintah ini tolonglah gitu aja, tolong pemerintah bagaimana caranya untuk bisa mensejahterakan masyarakat kecil khususnya, pengusaha kecil. Udah benar-benar pengaruh, semuanya pengaruh. Udah ekonomi turun, barang susah, kalau ini dulu ya uang receh ya. Ekonomi susah, barangnya susah, harganya melambung. Jadi semua campur aduk, jadi nggak tahu. Memang tahu udah lagi zamannya, tahunnya saya tidak tahu. Itulah saya harapannya untuk tahun depan ya itu aja, tolonglah masyarakat kecil ini tolong dipikirkan supaya bisa lebih sejahtera. Khususnya yang punya anak-anak sekolah. Jangan yang saya dengar-dengar katanya ada makanan gratis buat anak-anak sekolah. Tapi bapaknya orang tuanya di PHK, itu apa artinya? Kalaupun terpaksa anak-anak makan pakai kecap juga bisa. Yang penting orang tuanya bisa kerja, bisa nyokolahin anaknya. Ya itu yang kita jangan, nggak perlu yang gratis-gratis kalau menurut saya sih. Bagaimana caranya ini biar bisa dapat berpenghasilan lebih, orang tuanya khususnya. Itu yang kami harapkan. Buat saudara dan saudariku yang beragama Islam, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semakin sukses untuk selanjutnya. Dadah.